Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya disuruh stay di rumah dan Bapak Ibu dan saya tidak terimbas virus itu, Bapak Ibu harus bersyukur kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, perkataan Tuhan, janji Tuhan yang ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Punya Yesus yang sudah mati buat kita. Dia tuntas selesai lakukan bagiannya. Dan dia buktikan bahwa dia Allah yang hidup, yang bangkit dari kematian. Dan janji kemenangan itu disediakan buat kita. Apa saudara meragukan tentang janji Tuhan? Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbutuh. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gembira. Shalom semua, kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saat ku hancur hatiku datang padamu, kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita katakan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan.
mengasihi setiap pribadi kami Tuhan. Meskipun mungkin kami tidak bisa berkumpul beribadah bersama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, hati kami merindukan Engkau Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah, tapi hati kami tetap mencintai Engkau lebih dari apapun. Kami akan terus mengapi-apikan diri kami Tuhan, karena hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari apapun Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang bukakan hati kami, Engkau yang jernihkan setiap pikiran kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai, shalom. Saya percaya kalian semua pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa dan langsung saja keluarin handphone pintar kalian, keluarin gadget kalian, langsung buka aplikasi Alkitabnya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini kita belajar bersama-sama dari Matius 18 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya ulang, Matius 18 ayat 12 sampai 14. Saya mau bahwa kalian di rumah juga tetap ikut baca bersama-sama ayat ini. Oke, yang sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Oke, kalau kalian perhatikan bahwa dalam Alkitab elektronik kalian ini, jadi di sini ada judul yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu di bawah judul itu ada referensi ayat atau di mana cerita ini terdapat di kitab lain. Yaitu kalau di sini di bawahnya, nah kalian bisa klik. Nah nanti akan muncul bahwa cerita ini juga terdapat di dalam Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Tapi tadi saya cuma baca dari Matiusnya saja. Nah, di sini bahwa biasanya kalian dengar cerita tentang domba yang hilang ini yaitu lebih mengutamakan tentang gembalanya, seorang gembala yang baik. Kita akan belajar dari sini yaitu mengenai dombanya. Jadi tadi seperti yang saya katakan, kalau kalian klik cerita ini yang terdapat di Lukas, maka di Lukas itu dijelaskan lebih jelas di mana sebelum Tuhan memberikan perumpamaan ini, yaitu karena ada orang Farisi yang mereka itu istilahnya julid sama Tuhan Yesus. Mereka itu lagi ngegibah Tuhan Yesus yang sedang makan bersama-sama orang berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan ini, yaitu tentang domba yang hilang. Nah, kita akan sorot daripada domba yang tersesat ini, yaitu seekor domba yang tersesat ini sama-sama dikatakan baik dalam Matius maupun Lukas adalah domba yang sesat atau tersesat, atau bisa dibilang juga sebagai domba yang hilang seperti judul yang tadi kita baca. Nah, yang pertama, satu domba yang dimaksud itu bukan domba liar yang tidak punya gembala, tapi adalah domba yang berasal daripada 100 domba. Jadi awalnya ada kumpulan domba yang utuh yaitu berjumlah 100, tapi tiba-tiba ada satu ekor yang hilang atau tersesat ini
sehingga sisa 99. Jadi yang perlu kita pelajari yang pertama adalah domba yang hilang ini bukanlah domba yang liar yang diketemukan oleh gembala lalu dimasukkan ke dalam kumpulan domba yang lainnya. Tidak, tapi domba ini berasal daripada kumpulan 99 domba yang sebelumnya, tapi dia ini menghilang atau tersesat. Nah, yang kedua, secara logika tidak mungkin Tuhan atau gembala yang meninggalkan domba tersebut, karena dalam cerita ini jelas dikatakan bahwa gembala tersebut mencari domba yang hilang. Jadi tidak mungkin gembalalah yang meninggalkan domba itu, tapi dombalah yang menyimpang daripada komunitasnya, dombalah yang pergi meninggalkan gembalanya. Ada dua kemungkinan penyebab daripada domba tersebut itu menjadi tersesat. Yang pertama, bisa saja ia dengan sengaja meninggalkan komunitas dan gembalanya. Nah, yang kedua, bisa saja domba ini secara tidak sengaja. Jadi tanpa ia sadari, dia ini sudah menjauh atau memisahkan diri daripada komunitas dan juga gembalanya. Pertanyaannya hari ini adalah, kita ini termasuk golongan domba yang mana? Bukan berarti saya ini menganggap kalian domba, tidak. Tapi Tuhan juga tujuannya memberikan sebuah perumpamaan. Karena itu saya juga ingin bertanya dengan perumpamaan ini, kalau kita mengumpamakan diri kita ini adalah sebuah domba yang digembalakan, hari ini kita dapati diri kita ini termasuk ke dalam 99 domba, yang kalau di Lukas itu dikatakan 99 domba ini adalah orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Artinya kita sudah dapati bahwa kita tetap setia dalam mengikut Tuhan, kita tetap setia dalam komunitas yang baik, yang membentuk kita, yang mendewasakan kita selama ini. Ataukah kita dapati diri kita ini adalah seekor domba yang hilang. Entah itu kita dengan sengaja meninggalkan komunitas yang baik, dengan sengaja meninggalkan gembala kita, atau kita tidak sengaja, kita tidak sadar bahwa sebenarnya diri kita ini sudah menyimpang jauh daripada komunitas yang baik, daripada tuntunan gembala, daripada tuntunan pemimpin kita yang ada di komunitas yang baik tersebut. Nah, hari ini kalau kita dapati bahwa diri kita adalah seekor domba yang hilang, mari kita introspeksi dimanapun diri kalian hari ini. Kalau kalian dapati diri kalian adalah domba yang hilang, jangan pergi kemana-mana, izinkan Tuhan itu datang menemui kalian. Karena cerita ini, perumpamaan ini tidak akan pernah ending di mana domba ini dibawa kembali pulang dengan gembalanya kalau domba itu mengalami penolakan. Jadi kalau kita dapati diri kita ini adalah domba yang tersesat, jangan menolak untuk dibawa pulang kembali oleh gembala kalian. Mungkin orang tua kalian lagi ngingetin untuk ayo nak baca Alkitab. Mungkin teman kalian itu lagi ngingetin kamu kemana, ayo kembali ke komunitas yang baik. Mungkin pemimpin rohani kalian yang ada di gereja, Kak Allen, Kak Wijaya, Kak Noel, Kak Yohana, atau teman-teman yang lainnya lagi ngingetin, lagi tanya kabar kalian, ayo kemana, masih rajin ibadah atau enggak. Jangan menghindar. Kalau kalian dapati bahwa diri kalian adalah domba yang tersesat, izinkan Tuhan itu datang, izinkan orang-orang yang peduli sama kalian itu menemui kalian, dan sama-sama kita mengalami yang namanya sebuah pertobatan. Karena dalam Lukas tadi dikatakan bahwa satu ekor domba yang hilang ini sama dengan orang yang berdosa, tapi dia mau dibawa kembali sehingga mengalami sebuah pertobatan. Kembali saya katakan bahwa tidak pernah akan ada sebuah happy ending, tidak akan pernah ditulis perumpamaan bahwa domba itu mau diajak kembali oleh gembalanya jika domba tersebut mengalami penolakan. Saya tidak tahu secara pasti kondisi kalian anak-anak muda di luar sana, di rumah kalian masing-masing, di komunitas kalian yang hari ini kalian miliki. Kami tidak bisa tahu secara pasti. Mungkin secara ibadah online kita tuh cuma bisa lihat
berapa sih yang nonton, tapi kan kita nggak tahu siapa saja yang masih tetap mengikuti ibadah online, siapa saja yang masih tetap setia berdoa di rumah, siapa saja yang masih punya beban untuk teman-temannya yang hari-hari ini terhilang. Nah, kita nggak tahu. Yang tahu pasti adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, yuk izinkan Tuhan temui kalian, jangan menghindar. Kalau kalian dapati diri kalian adalah domba yang hilang, mari segera kembali. Izinkan Tuhan itu mengubah diri kalian, izinkan Tuhan untuk mengubah diri kalian. Saya percaya bahwa hari ini adalah proses pemurnian, hari-hari ini adalah proses di mana Tuhan sedang menampi, dan kiranya hidup kita tetap didapati setia sampai kepada akhirnya Tuhan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita, bahwa pribadi kita tetaplah menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya itu bisa memberkati kalian. Yuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menemani setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya ada gembala yang tidak terbatas, kami percaya ada gembala yang selalu hadir di dalam kehidupan anak-anak-Mu, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami rindu bahwa kami mendapati diri kami adalah domba yang tetap setia di dalam Engkau. Dan kalau kami dapati bahwa diri kami adalah domba yang tersesat hari ini, kami mau Tuhan menemukan kami mau menjadi domba yang hilang, yang ditemukan dan dibawa kembali kepada komunitas yang benar, dibawa kembali kepada tuntunan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa mengingatkan kami ketika kami salah. Kami percaya ada orang-orang yang tepat, yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami untuk mengingatkan kami ketika kami melakukan kesalahan ya Bapa. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan berkati dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang menjadi rencana kami percaya Tuhanlah yang akan menuntun, Tuhanlah yang akan memimpin. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu pengumuman, jangan lupa minggu depan tetap ada ibadah online Unity Club jam 6 sore di channel YouTube GBI Rembang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Yang terlebih penting, jangan lupa kirim linknya sebanyak-banyaknya sama teman-teman kalian. Ajak orang tua, ajak teman-teman, ajak saudara kalian untuk ikut ibadah bersama-sama supaya kalian bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adore you, Father, we long to see your face, for you alone, all glory, for you alone deserve.